semuanya, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 5. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat wilayah dan kebangsaan. Globalisasi juga diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Atau globalisasi ini bisa disebut sebagai sebuah proses yang mendunia. Selanjutnya ada penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama ada kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada migrasi penduduk. Dan yang ketiga ada pasar bebas. Yang keempat ada transparansi pers. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi, yang ketiga ada komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Lalu ada dampak negatifnya seperti westernisasi atau menurunnya akhlak atau moral seseorang, yang kedua ada kesenjangan sosial, yang ketiga ada pencemaran lingkungan, dan yang keempat ada kenakalan remaja. Sejarah Bahasa Indonesia. Asal-muasal Bahasa Indonesia diketahui berdasarkan prestasi kuno yang ditulis dalam bahasa Melayu dan ditemukan di wilayah Nusantara. Dari situlah disebutlah bahwa bahasa Melayu merupakan induk dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada tanggal tersebut kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat dan pemakainya. Adapun fungsi dari bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional, 4. Alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara berbahasa yang baik dan benar adalah memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya menggunakan bahasa yang baku. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Tujuan dari nasionalisme sendiri yaitu yang pertama menghilangkan tuntutan yang berlebihan atau ekstremisme dari individu atau kelompok yang tinggal di sebuah negara. Yang kedua, menjamin kemauan dan mempertahankan warga negara untuk melawan musuh dari luar. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari sikap nasionalisme ini sendiri, yaitu dampak positifnya adanya rasa memiliki, dengan kata lain, ketika seseorang atau suatu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara, rasa ini dapat memperkokoh suatu kesatuan. Dampak negatifnya sendiri yaitu munculnya xenofobia dan kaufinisme. Xenofobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan bangsa lain. Sedangkan kaufinisme adalah paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Banyak faktor yang menyebabkan memudarnya semangat nasionalisme generasi muda dalam berbahasa Indonesia. Di antaranya yaitu kurangnya penanaman nilai-nilai penting, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kedua pengaruh media di tengah-tengah arus globalisasi, dan yang ketiga minimnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Pengaruh globalisasi telah membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Dari cara berpakaian yang berdandan seperti selebritis dan cenderung ke budaya barat, penggunaan pakaian yang minim bahan dan memperlihatkan bagian tubuh, dan tak juga ketinggalan gaya rambut yang dicat beraneka warna. Tidak banyak masyarakat yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jika dilihat dari aspek sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek, dan juga tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Contoh realnya, adanya geng motor anak muda yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang, karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat.
Padahal, generasi muda adalah generasi masa depan bangsa. Apa akibatnya jika penerus bangsa tidak memiliki rasa nasionalisme? Nah, adapun cara dan upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat menyadari pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam era globalisasi ini, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun sulit ditemui. Faktor utamanya yaitu rasa bangga terhadap bahasa asing masih mendominasi di kalangan masyarakat. Yaitu peran orang tua. Penanaman sikap orang tua terhadap anak sangat penting dalam rangka membantu anak untuk lebih mengenal bahasa Indonesia agar terbentuk sikap dan hakiki sebagai anak bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia penting digunakan karena sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia yaitu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sebisa mungkin menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi.